Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan anggaran dan analisis laporan kinerja keuangan, yang beranggotakan saya sendiri Desi Veronica, yang kedua Derlina Sidabutar, yang ketiga Elisa Jessica, yang keempat Helmi Natalia Batuara, yang kelima Mas Nila Sefriantri, yang keenam Reni Wijayanti, yang ketujuh Rika Ramawati, yang kedelapan Rosa Francisca, yang kesembilan Sinta Maria. Baiklah, penjelasan pertama yang dijelaskan oleh Derlina. Kepada Derlina kami persilakan. Jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Karakteristik anggaran antara lain itu terbagi menjadi 7. Yang pertama itu anggaran pengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua dinyatakan dan istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter atau unit yang terjual atau diproduksi. Yang ketiga itu biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat itu merupakan komitmen manajemen. Manajer selalu untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran. Yang kelima itu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam itu setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh itu secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians analisis serta dijelaskan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Selanjutnya proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran harus dibedakan dari A. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Baik perencanaan strategi dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan, namun jenis aktivitas perencanaan adalah berbeda antara kedua proses tersebut. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategi fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahun dikembangkan. Suatu anggaran intinya merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategi organisasi. Meskipun proses penyusunan anggaran mencakup lebih dari sekedar mengiris satu potongan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rika. Baiklah, selanjutnya prediksi. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran. Manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadiannya sehingga prediksi akan terrealisasi. Karakteristik prediksi antara lain, suatu prediksi dapat dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Dapat untuk periode waktu kapanpun. Pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksi. Prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. Suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru mengidentifikasi adanya suatu perubahan dalam kondisi. Varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Baik, saya akan melanjutkan. Organisasi terdiri dari 2 apartemen, yaitu anggaran dan komisi anggaran. Penerbitan pedoman. Langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan kepada semua manajer. Yang kedua, usulan awal anggaran. Perubahan dari tingkat kinerja saat ini dapat diklasifikasikan sebagai perubahan dalam
kekuatan eksternal dan perubahan dalam kebijakan dan praktik internal. Yang ketiga, negosiasi. Pembuatan anggaran mendiskusikan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi disebut slack. Tinjauan dan persetujuan. Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran ini telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Yang kedua, revisi anggaran. Ada dua jenis umum revisi anggaran, yaitu yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutakhiran. Yang kedua, prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Yang terakhir ada anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Lila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Aspek-aspek keperilakuan. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang kedua, derajat kesulitan dari target anggaran. Anggaran yang ideal adalah anggaran yang menantang tetapi dapat dicapai. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Hal ini perlu supaya sistem menjadi lebih efektif dalam motivasi pembuatan anggaran. Tanpa partisipasi aktif, akan ada penyimpangan dalam pembuatan anggaran. Yang keempat, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran memiliki masalah keperilakuan yang sangat sulit. Departemen ini harus menganalisis anggaran secara rinci dan yakin bahwa anggaran disusun dengan memadai dan informasi akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Maria. Berikutnya adalah teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama, simulasi. Simulasi adalah metode yang membangun model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Yang kedua, estimasi probabilitas. Tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik, yaitu jumlah tunggal yang paling mungkin. Setelah anggaran disetujui, digunakan model komputer untuk mensubstitusi distribusi probabilitas untuk setiap estimasi titik. Kemudian dijalankan beberapa kali, dan distribusi probabilitas dari perkiraan laba dapat dihitung dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Ini disebut proses Monte Carlo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helmi. Berikutnya saya akan melanjutkan dari saudari Sinta, yaitu analisis laporan kinerja keuangan. Menghitung variansnya terbagi menjadi 2, yaitu varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan yaitu varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit tersebut. Sedangkan varians beban, beban produksi dan beban lainnya. Beban produksi dapat dibagi lebih lanjut berdasarkan pabrik dan departemen dalam suatu pabrik. Kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians tersebut yaitu melalui ide-ide. 1. Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. 2. Merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Ketiga, fokus pada dampak laba-laba dari varians dalam setiap faktor penyebab. Keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memverifikasi satu faktor saja. Dan yang berikutnya, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar.
terakhir, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rosa. Baiklah, selanjutnya mengenai keterbatasan analisis varian. Keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Misalnya, laporan tersebut mungkin saja menunjukkan adanya varians signifikan yang tidak menguntungkan dalam beban pemasaran, dan mungkin saja mengidentifikasi varians ini dengan beban promosi penjualan yang tinggi. Tetapi, laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa beban promosi penjualan tinggi dan apa jika ada tindakan yang sedang dilakukan. Penjelasan naratif yang melengkapi laporan kinerja seharusnya memberikan penjelasan semacam itu. Lalu ada masalah yang kedua, yaitu untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Lalu yang keterbatasan yang ketiga, yaitu bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembaca. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin mempertanyakan hasil diskusi kami persilakan.